Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 11. Jumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama. Berdoa dipersilahkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Jaga kesehatan dan tetap di rumah aja. Hari ini kita akan bahas pengertiannya, penyebabnya, jenisnya, cara menghitung, dampak, dan yang terakhir adalah cara mengatasi inflasi tersebut. 4 konsep penting. Yang pertama adalah kenaikan tingkat harga berlaku secara umum dan berlangsung secara terus-menerus, serta diikuti dengan menurunnya nilai mata uang yang sebagian besar. Dan yang terakhir adalah menurunnya tingkat atau nilai mata uang itu sendiri. Nah, itu pemahaman konsep dari inflasi. Nah, yang kedua adalah penyebab inflasi. Seperti yang udah kalian baca-baca dan cermati di LKPD tersebut, penyebab inflasi itu ada 3 sangat besar yang mengakibatkan terjadinya inflasi. Yang kedua adalah inflasi diakibatkan oleh dorongan biaya. Nah, inflasi itu biasanya karena harga-harga produk biayanya lebih tinggi sehingga terjadi inflasi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mix inflasi atau inflasi campuran atau perpaduan dari inflasi permintaan dan inflasi dorongan biaya yang tadi. Ringan, inflasi sedang, inflasi besar, dan yang terakhir adalah inflasi sangat besar. Nah, itu dibedakan persentasenya. Inflasi ringan itu kisarannya antara 0 sampai 10% per tahun, sedang 10 sampai 30%, besar 30 sampai 100%, dan terakhir adalah yang sangat besar tadi, kisaran inflasinya berada pada tingkat 100% ke atas. Bukan kebutuhan yang lain. Harga-harga kebutuhan pokok biasanya didominasi oleh harga BBM. Nah, dikurang indeks harga tahun sebelumnya dibagi dengan indeks harga sebelumnya dikali dengan 100%. Nah, yang berikutnya kita bahas tentang dampak inflasi. Dampak inflasi itu sendiri sangat berpengaruh terutama pada orang yang berpenghasilan tetap. Artinya, walaupun nilai nominal uangnya sama, tapi nilai itu ada 3 melalui kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan yang pertama atau satu diantaranya adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter diartikan sebagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatur jumlah uang yang beredar. Pemahaman sederhananya, semakin banyak uang beredar, maka nilainya semakin rendah. Nah, kemudian kebijakan yang kedua adalah kebijakan fiskal. Fiskal ini menyangkut tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Jadi pemerintah melalui kebijakan fiskal
itu mengatur, menyeting melalui APBN. Kebijakan non moneter ini adalah memberdayakan masyarakat tentang penggunaan pendapatannya terhadap hal-hal konsumsi. Nah, jadi tadi udah kita bahas tentang inflasi, yaitu pemahamannya, penyebabnya, jenisnya, caranya, cara menghitung, dampak, dan terakhir adalah tadi cara mengatasi. Yang ingin bertanya segera aktifkan mic speaker. Ya, Rukaya. Siapa namanya? Jenis inflasi cuma 4, Pak. Ya. Menurut ekonomi makro, jenis-jenis inflasi berdasarkan persentasenya terbagi atas 4. Satu diantaranya tadi adalah inflasi ringan atau kecil, kisarannya 0 sampai 10, sedang kisarannya 10 sampai 30%. Dan yang ketiga, inflasi berat berada kisaran antara 30% sampai dengan 100% per tahun. Nah, dan yang terakhir adalah hiperinflasi atau inflasi tidak terkendali, berada pada kisaran 100% ke atas. Apakah selamanya inflasi itu merugikan perekonomian suatu negara? Sekali lagi saya ulangi pertanyaannya, apakah selamanya inflasi itu merugikan suatu perekonomian negara? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Nah, jadi kalau ada itu pertanyaannya, inflasi tidak selamanya merugikan negara. Inflasi itu malah dapat meningkatkan taraf perekonomian suatu negara, tapi kisarannya berada pada 0 sampai 10% per tahun. Di luar dan di bawah itu baru merugikan atau memiliki banyak dampak kelemahan. Jadi inflasi itu sebenarnya bagus jika persentase kenaikannya di bawah 10% per tahun. Yang kemarin saya bagikan melalui Google Classroom. Nah, untuk selanjutnya tugasnya bisa dikumpul nanti di Google Classroom juga. Untuk materi selanjutnya atau yang berikutnya nanti akan kita bahas tentang teori permintaan dan teori penawaran uang. Bukan kebutuhan yang lain. Harga-harga kebutuhan pokok biasanya didominasi oleh harga BBM. Nah, 4 konsep penting. Yang pertama adalah kenaikan tingkat harga berlaku secara umum dan berlangsung secara terus-menerus, serta diikuti dengan menurunnya nilai mata uang. Berdoa selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan selalu, rajin mencuci tangan, jaga jarak, tetap di rumah aja, dan selalu gunakan masker. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.